Ya, pemirsa, untuk membahas bagaimana polemik Tapera terutama mengenai kepercayaan publik terhadap instrumen pemupukan dana yang diperkenalkan Tapera dan bagaimana resiko ekonomi nasional jika terjadi pemotongan gaji pekerja, telah bergabung melalui Zoom Direktur Ekonomi Digital Selyos, ada Nailul Huda. Mas Huda, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami, Mas Huda. Mas Huda, salah satu pertanyaan publik mengenai Tapera ini adalah uangnya akan kemana begitu ya. Sementara kita tahu BP Tapera bersama kantor staf presiden sudah mengatakan dana Tapera ini tidak akan digunakan untuk proyek-proyek pemerintah yang lain. Nah, tapi kajian dari Selyos ini menyebutkan bahwa dana Tapera ini bisa digunakan untuk proyek pemerintah seperti IKN atau program makan siang gratis atau bahkan mungkin proyek-proyek lainnya. Penjelasannya bagaimana, Mas Huda? Ya, di laporan kita, laporan Celios itu menyebutkan bahwa ya kita ambil dari laporannya BP Tapera ya, bahwa 45% dana yang dikelola oleh BP Tapera itu masuknya ke investasi SBN gitu atau surat berharga negara. Jadi surat berharga negara ini kan bisa digunakan untuk apa aja ya, sesuai dengan kebutuhan pemerintah saat itu gitu. Jadi ini yang saya rasa harus diperjelas gitu kan bahwa ya ini SBN ini nantinya akan digunakan untuk apa kan itu kan tergantung dari pemerintah untuk menggunakan program yang mana gitu kan. Nah ini yang saya rasa menjadi dasar kita mengatakan bahwa ya dari dana kelola Tapera ini bisa digunakan untuk program pembangunan IKN ataupun program makan siang gratis atau program-program lainnya gitu. Jadi kita memang melihatnya dari situ dan itu berasal dari laporan dari BP Tapera sendiri yang menyebutkan 45% dana pengelolaan Tapera diinvestasikan ke SBN. Ya, Mas Huda, salah satu pertanyaan publik lainnya adalah ini nanti uang hasil investasinya akan dikemanakan. Nah, kita tahu pada Rabu sore tadi begitu Mas Huda, BP Tapera dan Kemenkeu menggelar konferensi pers di mana salah satu poinnya ini mengenai instrumen pemupukan dana hanya untuk pembiayaan perumahan. Nah, kita akan dengarkan penjelasannya berikut ini, Mas Huda. Dalam rencana kerja tahunan, ya, tapi kita bukan bicara target sekian persen, ya, tapi lebih kepada bagaimana dia bisa membiayai rencana daripada pembiayaan untuk perumahan. Dia boleh invest di mana aja karena BP Tapera merupakan operator investasi pemerintah. Jadi yang default dia boleh jelas ya deposito, kemudian SBN, ya termasuk sukuk dan lain-lain. Tapi dia juga boleh invest di bentuk investasi lain yang aman. Ya, jadi ini dibuka nih sebetulnya, ya, sehingga harapannya BP Tapera bisa mendapatkan return yang tentunya kalau returnnya baik, ya ini bisa memfinance. Ya, cukup jelas penjelasan dari Kemenkeu tadi, Mas Huda, tanggapan Anda? Ya, tadi yang saya sampaikan, memang BP Tapera itu berhak untuk melakukan investasi di mana aja gitu kan. Makanya kita sampaikan ya bisa dilakukan untuk investasi di SBN. Nah, penggunaan SBN ini kan sangat luas sekali ya Mas. Bisa untuk digunakan sebagai dana program pembangunan IKN, program lainnya, bahkan program-program yang bisa dicanangkan oleh pemerintah gitu. Jadi tidak itu tidak sama sekali menjawab apakah itu tidak digunakan untuk IKN atau sebagainya, tapi itu lebih mengkonfirmasi bahwa bisa diinvestasikan di SBN dan SBN itu bisa digunakan untuk apa saja tergantung dari kebutuhan pemerintah saat itu. Itu mengkonfirmasi apa yang kita temukan malah Mas. Ya, Mas Huda, tapi bisa diawasi oleh publik tidak sih kemudian uang itu akan dikemanakan menurut Anda? Sangat bisa sekali diawasin oleh publik dan bahkan kita juga ya bisa dibilang BP Tapera juga mengeluarkan laporan tahunan yang di situ tetap jelas bahwa berapa persen ke obligasi, berapa persen ke eh, perseroan gitu kan, berapa persen yang ke deposito gitu. Itu ada di step jelas itu dan kita juga mengambil data dari situ gitu kan. Artinya memang ini pengawasan bisa dilakukan secara ya masif oleh masyarakat gitu kan. Tapi yang jelas itu memang tidak bisa memungkiri bahwa dana dari Tapera ini bisa digunakan untuk
program pembiayaan pemerintah. Gitu. Ya, Mas Huda, publik ini khawatir begitu ya, karena memiliki pengalaman dengan Asabri di mana kemudian pengumpulan dana ini bisa dikelola dengan cara yang salah seperti Asabri. Apakah mungkin kemudian pengalaman yang terjadi pada Asabri itu terjadi pada pengelolaan dana yang dikumpulkan Tapra ini, Mas Huda? Ya, kalau kita ngomong kemungkinan ke depan, itu bisa jadi memang ini bisa menimbulkan polemik ke depannya mengenai pengelolaan Tapera gitu kan. Nah, ini yang saya rasa juga harus benar-benar diawasin oleh BPK, diawasin oleh ya bisa dibilang masyarakat secara umum gitu kan. Itu harus mengawasi penggunaan dari dana Tapera karena kan ini kan uang masyarakat juga gitu kan. Dan ini yang saya rasa akhirnya ya seperti saya sampaikan berkali-kali gitu kan, bahkan kita menghadapi trust issue terhadap pengelolaan investasi oleh pemerintah. Bukan hanya Asabri sebenarnya, kita menghadapi ada Jiwasraya, kemudian ada kemarin yang dugaan investasi fiktif yang dilakukan oleh Taspen dan sebagainya, yang saya rasa itu akhirnya menimbulkan trust issue di masyarakat gitu. Nah ini yang harusnya dijawab oleh BP Tapera gitu kan, dengan ya mereka harus menyampaikan mengenai apa sih keuntungannya gitu kan dari mereka Ya. berinvestasi di Tapera. Walaupun kita sebenarnya sangat setuju sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Suharso di VT awal gitu kan, bahwa ya sifatnya tabungan investasi ini adalah sifatnya sukarela gitu kan. Nah ini yang harus diwantahkan juga di peraturan nanti Ya. kalau ada revisi dicobakan juga sukarelanya akan seperti apa gitu kan, dan kita sebenarnya tidak bisa memaksa orang juga untuk tidak menabung di BP Tapera gitu kan, dan kita juga tidak bisa memaksa orang untuk menabung gitu. Nah ini yang kita dorong gitu kan, kita dorong bahwa sifatnya sukarela terus kemudian terbuka. Dan kemudian jangan lupa yang disampaikan di BP Tapera itu kan laporan tahunan ya. Tapi di Ya. Bill It PP tersebut itu jelas mengatakan bahwa peserta Tapera itu berhak mengetahui untuk posisi kekayaan mereka, posisi investasi mereka tanpa terkecuali. Nah, selama ini kan kalau kita lihat BP Tapera kan di aplikasi ya, aplikasi BP Tapera kita bisa melihat berapa sih tabungan kita, berapa sih pengelolaan investasi kita gitu kan. Nah, Ya. tapi kita tidak bisa mengetahui di mana dana kita ditempatkan gitu. Jadi ini kan dananya kan gelondongan yang dikumpulkan oleh BP Tapera, dikelola oleh manajer investasi dan pengkustodian. Jadi ini yang harus kita cermati, detail-detail seperti inilah yang harus kita cermati dan kemudian kita jadikan sebagai satu perubahan gitu. Satu perubahan pengelolaan Tapera yang lebih baik dan tidak ada unsur pemaksaan. Mas Huda, kalau kita berbicara mengenai keuntungan investasi, lebih untung mana sih? Lebih untung kita menabung di Tapera atau kita membeli sukuk retail ataupun obligasi unit-unit investasi keuangan lainnya secara mandiri? Lebih untung mana menurut hitungan Anda? Ya, hitungan saya seperti ini, Mas. Kita pasti melihat dari ada eh, pasti kita akan melihat dari dua sisi ya. Ada dari sisi keamanan yang saya bisa bilang investasi di pemerintah itu pasti dijamin oleh pemerintah. Namun memang sangat berisiko sekali apabila proyek pemerintah ataupun program pemerintah yang dibiayai oleh Tapera itu gagal. Itu yang pertama. Terus kemudian kita melihat opportunity cost, di mana seharusnya ketika kita menabung di tempat lain atau berinvestasi di tempat lain dengan mandiri, itu kita bisa menarik dana kita ataupun menarik keuntungan kita waktu itu juga gitu. Nah, di PP Tapera itu tidak bisa kita lakukan gitu kan. Artinya adalah ada opportunity cost yang hilang atau opportunity cost yang terjadi ketika peserta ini nabung di BP Tapera gitu. Nah, Ya. makanya kita tidak bisa memaksakan orang itu harus berinvestasi di BP Tapera sebenarnya. Jadi unsur sukarela itu sangat penting sekali, dan tadi Pak Suharso sangat jelas sekali bahwa konsep Tapera ini awalnya adalah konsep sukarela. Nah, ini yang tadi saya perhitungkan, Mas. Jadi ada opportunity cost yang terjadi dan kemudian ada fleksibilitas dana atau likuiditas dana yang bisa kita peroleh ketika kita menabung atau berinvestasi di instrumen investasi lainnya, bukan melalui BP Tapera. Oke, baik Mas Huda, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.
Kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, pada konferensi pers tadi, BP Tapera juga menjelaskan simulasi pemupukan dana untuk ASN yang sudah bekerja selama 20 tahun. Mas Huda, kita akan dengarkan bersama. Tahun 95 masuk PNS golongan 3A, ya. Misalkan ini pegawai yang lain ya. Ya, golongan 3 7.000 kali 12 bulan kali 14 tahun, totalnya 1.196.000. 2009 dia naik ke golongan 4, iuran baper tarumnya dari 2010 ke 2020, pada saat dia pensiun di 2020, ini 10.000 kali 12 bulan kali 11 tahun, 1.320.000. Ya. Total iuran baper tarum selama 25 tahun, ya, misalkan iuran dihentikan 2019 adalah 2.496.000. Kenapa 2019? Ini adalah cut off pada saat baper tarum mulai proses likuidasi dan 2020 diintegrasikan menjadi peserta Tapera. Nah, di Tapera aturannya berubah, bukan hanya simpanan tapi beserta hasil pemupukannya. Itu di PP 25 2020 tentang penyelenggaraan Tapera. Maka total tabungan yang dibalikin bukan beserta hasil pemukanya, ya, itu adalah 5.280.233 rupiah, gitu ya. Ya. Ini jadi ilustrasinya seperti itu, ya. Hasil pemupukannya per Mei 2024 dari sekian tahun dia nabung tadi itu 5.280.233, sehingga ditambah dengan pokok simpanannya nilai total tabungan yang dibalikin adalah 7.726.233 rupiah. Ya. Jadi justru ketika diintegrasikan ke BP Tapera, aturannya berubah. Yang dikembalikan bukan hanya pokok simpanan tapi beserta hasil pemupukannya, nilai ekonomisnya yang diterima oleh peserta justru semakin bertambah. Ini yang saat ini kita kelola dan kita laksanakan untuk peserta ASN yang ex baper tarum dulu, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kenapa kedapatnya hanya sekitar 6 jutaan, 7 jutaan, 5 jutaan, ya, karena tiap golongan kecil sekali ngiurnya atau nyimpannya, gitu ya. Otomatis yang dibalikin juga. Ya, Mas Huda, kalau mendengarkan penjelasan simulasi pemupukan dana tadi, apakah cukup menguntungkan begitu yang didapatkan oleh peserta setelah bekerja 20 tahun menurut Anda? Ya, tadi jelaskan cukup detail ya mengenai ex BP Tarum, itu kan ex BP Tarum, kemudian mereka berpindah ke Tapera gitu kan, terus kemudian mendapatkan hanya berapa juta saja gitu kan selama bekerja di sekitar 25 tahun gitu kan. Dan memang ini yang kita kritisi gitu kan, bahwa kemana nih, apakah memang tidak ada pengembalian bunga gitu kan. Kita kan udah nabung berapa lama gitu kan, terus bunganya kemana gitu kan. Makanya ini juga sebenarnya ketika dialihkan dari Bertarum ke Tapera, itu juga harusnya ada pengalihan kewajiban untuk pemberian bunga gitu. Nah ini saya kurang tahu juga apakah dibayarkan bunganya atau tidak. Tapi kalau lihat dari tulisan tadi, itu nampaknya pengembalian bunga ataupun manfaat bunga yang diperoleh ex BP Tarum PNS itu tidak dibayarkan oleh Tapera gitu kan. Jadi ini yang kita rasa sebagai penyebab, ya ini akhirnya dapatnya sangat kecil sekali gitu kan. Tapi yang jelas sebenarnya di sini memang kalau kita lihat ya kalau kita nggak tahu ya apakah nanti bunganya berapa, manfaat yang dihasilkan berapa gitu kan. Tapi yang jelas itu seharusnya menghitung juga mengenai opportunity cost. Ini yang kita harapkan sebenarnya, Mas. Kita harapkan ada opportunity cost yang dihitung, karena pekerja ini nantinya tidak ataupun tidak dapat menarik uangnya dan juga tidak dapat menabung atau berinvestasi uang tersebut ke instrumen investasi lainnya gitu. Jadi kita ada opportunity cost di situ. Seharusnya misalkan kita ada ikut Tapera dipotong 500.000 per bulan. Seharusnya ketika 1 tahun itu kan ada sekitar 6 juta gitu kan. 6 juta itu sebenarnya kalau kita diinvestasikan di tempat lain, itu 1 tahun kemudian kita bisa loh mendapatkan keuntungan saat itu juga gitu kan. Nah ini di BP Tapera kita tidak bisa gitu. Nah ini yang seharusnya dihitung juga oleh pemerintah, opportunity cost-nya berapa besar gitu. Makanya kemarin ketika Pak Jokowi itu bilang, ya kita sudah menghitung dampak
terus kemudian menghitung mengenai pengembalian dan sebagainya, apakah dihitung opportunity cost juga gitu? Ini yang ada di konsep ekonomi sebenarnya opportunity cost ini, dan memang tampaknya itu tidak diperhitungkan di dalam perhitungan BP Tapera gitu. Karena ya pasti ketika melihat untungnya kita klaim BP Tapera itu hasilnya adalah 8%-an gitu dari eh, pengupakan dana Tapera. Tapi kan ada di situ ada biaya operasional dan sebagainya yang saya rasa itu tidak jadi pengembalian secara optimal ke peserta BP Tapera. Ya, Mas Huda, kalau dikatakan BP Tapera ini sama sekali tidak ada hubungannya gitu ya, tidak ada sangkut pautnya dengan APBN. Menurut Anda tidak benar? Tidak benar. Sama sekali tidak benar. Karena yang tadi saya jelaskan di awal, itu bahwa BP Tapera itu bisa menabung, menginvestasikan uangnya itu di SBN. Nah, SBN ini bisa digunakan untuk pengelolaan program pemerintah gitu. Dan itu adalah ada di downline dari APBN. Jadi kalau APBN itu ada upline sama downline. Upline itu yang dia tercatat dan dihitung sebagai defisit ya. Kalau defisit itu dia membutuhkan pembiayaan. Nah, pembiayaan inilah yang sebenarnya masuk dalam APBN kita gitu. Jadi ini yang tidak dilihat oleh masyarakat yang menganggap bahwa Tapera tidak bisa digunakan untuk APBN. Itu sangat sama sekali tidak benar, dan itu Tapera, sekali lagi BP Tapera itu bisa menghasilkan ke SBN, dan SBN bisa dijadikan sebagai pembiayaan di APBN kita. Ya, Mas Huda, alasan pemerintah kemudian bersikeras begitu ya program ini harus jalan karena ada masalah backlog sebesar 9,9 juta unit. Apakah alasan ini tepat? Dan kemudian apakah memang bisa diselesaikan dengan Tapera ini, Mas Huda? Iya, ya, di dalam laporan yang kita luncurkan juga kita membahas mengenai backlog perumahan. Apa sih masalahnya gitu kan? Nah, memang di situ ada masalah pembiayaan di situ. Nah, tapi yang jelas adalah pembiayaan ini kan sebagai tools, salah satu tools ya. Tapi yang jelas yang kita harapkan adalah ada faktor dari harga gitu. Nah, kita menyoroti sebenarnya pertumbuhan harga rumah ini sangat cepat sekali, Mas. Kalau bisa kita bilang harga rumah kita ini tumbuhnya eksponensial. Nah, tapi untuk pertumbuhan gaji masyarakat, pertumbuhan pendapatan masyarakat itu cenderung landai gitu. Nah, kalau kita kutip dari data BPS itu pertumbuhan rata-rata pendapatan masyarakat itu hanya tumbuh 1,5% sampai 1,8% gitu kan. Sedangkan rumah di Indonesia itu bisa tumbuh 2,5% sampai 3% harganya gitu. Bahkan di beberapa daerah bisa tumbuh di atas 3%. Artinya adalah semakin lama maka gap antara pertumbuhan harga rumah dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat itu akan semakin besar gitu. Nah, ini yang tidak bisa diselesaikan oleh Tapera semata, karena berapapun ya Tapera mau memberikan biaya dengan bunga rendah apapun, pasti harga rumahnya kan tetap naik ya. Nah, harga rumah yang tetap naik ini pasti akan menjadikan permintaan untuk ataupun ya hasrat masyarakat untuk mendapatkan rumah juga berkurang gitu kan. Dan juga kita generasi Z dan generasi milenial itu semakin sulit untuk mendapatkan rumah tapak gitu kan, yang harganya itu tumbuhnya lebih besar dibandingkan dengan pendapatan mereka gitu. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya bukan hanya dari sisi pembiayaan, tapi dari sisi harga rumah dan juga dari sisi pendapatan masyarakat juga harus diperhatikan gitu. Tidak hanya ya dengan BP Tapera itu bisa membiayai rumahan, kita juga tahu kok BTN juga ada 2,5 triliun tahun kemarin yang dikasih oleh pemerintah dalam bentuk PMN untuk bisa membiayai perumahan rakyat gitu. Nah, ini kan ada unsur pembiayaan di situ kan, tapi itu juga tidak menolong backlog perumahan tetap tinggi untuk saat ini, karena pada dasarnya untuk base masalah ataupun masalah dasarnya dari perumahan itu tidak tersentuh, yaitu harga rumah dan juga pendapatan dari masyarakat yang tumbuhnya melandai. Oke, baik. Mas Huda, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Mas Huda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.